Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum lanjut disarankan untuk subscribe dulu ya, karena subscribe dari kalian akan sangat berarti buat Mimin. Oke, jangan berlama lagi, kita mulai. Kamu ditakdirkan untuk mati di sini. Tangan kanan Sikong Hong Yue diletakkan di pedangnya, jari-jarinya perlahan membelai pedang itu. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh nyala api, kultivasinya juga melonjak 2-3 kali lipat dalam sekejap. Teknik pemurnian tubuh Scarlet bertingkat rendah. Tidak buruk. Anda dapat melatih diri Anda ke tahap ini. Nili tersenyum ringan dan berkata, namun, kamu masih bukan lawanku. Petik 2. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Nili, alis Sikong Hong Yue berkedut. Dengan ledakan, seorang figur mendarat di depannya. Orang itu mirip dengan Sikong Hong Yue, dengan sepasang sayap tumbuh dari punggungnya, namun, berbeda dari Sikong Hong Yue, sayapnya jauh lebih besar dan berwarna emas hitam. Menatap orang di depannya, mata Sikong Hong Yue menyipit dan dengan dingin berkata, ini kamu, Duan Jian. Benar, ini aku. Suara Duan Jian serak dan membawa niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak akan pernah melupakan wanita ini di depannya. Wanita ini adalah salah satu penyebab yang memaksa orang tuanya mati. Sikong Hong Yue bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari tubuh Duan Jian. Aura ini tampaknya benar-benar menekannya, menyebabkan hatinya tanpa sadar menghasilkan sedikit rasa takut. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia kemudian mengerti bahwa Duan Jian mungkin tidak sama seperti dulu. Sikong Hong Yue mengarahkan jarinya ke Nili, yang berdiri di cabang pohon dari jauh, dan mengutuk, saat itu, kita seharusnya tidak mempercayai anak nakal yang tidak tahu berterima kasih seperti kamu. Kami, ayah dan anak, mempercayai Anda. Apakah ini cara Anda memperlakukan kami sebagai balasannya? Mendengar kata-kata Sikong Hong Yue, Nili dengan dingin tertawa, Sikong Hong Yue, izinkan saya bertanya, terima kasih apa yang telah Anda dan ayah Anda berikan kepada saya? Anda dan ayah Anda hanya ingin mendapatkan metode untuk menyembuhkan penyakit keluarga Anda dari saya kepercayaan. Jika kalian benar-benar percaya padaku, kamu tidak akan memaksaku untuk meninggalkan teman-temanku. Memang benar, saya tidak punya dendam dengan keluarga bersayap perak Anda, namun, saya tidak berbicara untuk korban ini sebelum Anda. Petik 2. Mata Duan Jian menembakkan sinar merah mekar cahaya, seperti binatang buas memasuki mode mengamuk. Sikong Hong Yue, kamu dan ayahmu memaksa orang tuaku mati dan bahkan memenjarakanku, memaksaku menderita penghinaan yang tak ada habisnya. Hari ini, aku akan membalas dendam dan membunuhmu dan kemudian, aku akan menemukan tua itu, Sikong Yi. Duan Jian melambaikan pedang api hitam di tangannya, dan menebas ke arah Sikong Hong Yue. Huff, Duan Jian, ibumu tidak tahu malu. Dia merayu orang di luar klan kami. Kematian dianggap memberinya jalan keluar yang mudah. Wanita seperti dia, harus ditelanjangi di depan semua anggota keluarga bersayap perak. Sikong Hong Yue berkata dengan kejam, melompat dan menghindari serangannya. Kamu berani menghina ibuku. Aku ingin kau mati. Duan Jian menjadi semakin marah, pedang api hitam terus menebas Sikong Hong Yue, namun, Duan Jian tidak memiliki teknik pedang. Dia hanya mengayunkan pedangnya secara acak. Sikong Hong Yue tersenyum dalam hatinya. Anda ingin membunuh saya dengan daya tahan yang menyedihkan. Alasan mengapa dia terus menghina Duan Jian adalah untuk mengacaukan pikirannya. Ledakan. Sebuah cacat muncul dalam ayunan pedang Duan Jian, memberikan kesempatan bagi Sikong Hong Yue untuk memukul dadanya dengan pedang yang berat. Saat pedang berat Sikong Hong Yue hendak mendarat di tubuh Duan Jian, matanya meledak dengan cahaya yang mengerikan. Setelah bertahun-tahun, betapa banyak penghinaan yang telah dideritanya dan dialaminya,
menunggu saat pembalasan ini. Bagaimana pikirannya bisa kacau oleh si Kong Hong Yue? Meskipun kultivasinya lebih kuat dari si Kong Hong Yue, menyingkirkannya mungkin akan membutuhkan pertempuran yang berlarut-larut. Selanjutnya, ini adalah wilayah dari keluarga bersayap perak. Setelah bala bantuan keluarga bersayap perak tiba, mereka akan berada dalam masalah. Dia harus menyelesaikan secepat ini. Oleh karena itu, Duan Jian dengan sengaja menunjukkan kelemahan pada si Kong Hong Yue. Tepat ketika pedang besarnya akan terjun ke dalam dirinya, Duan Jian tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan meraih ke atas pedang besar itu dan kemudian mengayunkan pedangnya ke leher si Kong Hong Yue. Murid-murid si Kong Hong Yue menyusut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Duan Jian tidak akan menderita kerusakan apapun dari serangannya dan bahkan akan meluncurkan serangan balik yang sengit. Pada saat yang tepat, dia meninggalkan pedangnya dan membungkukkan punggungnya ke belakang, menghindari serangan Duan Jian. Duan Jian tiba-tiba membuang kakinya dan menendang perut si Kong Hong Yue, mengirimnya terbang dan sangat menabrak pohon besar dan dengan kekuatan yang cukup, ledakan terdengar. Jejak darah keluar dari sudut mulutnya. Tendangan itu menimbulkan kerusakan parah padanya. Jika bukan karena perlindungan zirah peraknya, tendangan itu saja sudah lebih dari cukup untuk melumpuhkannya. Nili menyaksikan seluruh pertempuran. Meskipun keterampilan tempur Duan Jian tidak terlalu halus, dia akrab dengan kekuatannya sendiri. Dia menggunakan tubuh fisiknya yang kuat untuk memberikan pukulan berat kepada si Kong Hong Yue, mengakhiri pertempuran dengan cepat. Si Kong Hong Yue mati. Duan Jian dengan dingin menggeram, mengangkat pedang tajam di tangannya, menyerbu menuju si Kong Hong Yue. Menghadapi musuh ini, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam tindakannya, ingin membunuh si Kong Hong Yue segera. Saat Duan Jian melompat, Nili tiba-tiba merasakan 3 aura menuju Duan Jian. Sinar cahaya dingin melintas di matanya, itu aura dari 3 ahli peringkat emas hitam. Wosh! Pisau terbang Scarlet Flame terbang dari tangan Nili, dan menembak ke arah salah satu bayangan. Dengan kekuatan Nili saat ini, dia hanya bisa mengendalikan salah satu pisau terbang saat ini dan Scarlet Flame adalah salah satu yang paling bisa dia kendalikan. Bang! Bang! 2 energi keras membombardir tubuh Duan Jian, mengirimnya terbang dan memaksanya untuk terhuyung-huyung mundur sebelum dia mampu mempertahankan posisinya. Karena tubuh fisik yang kuat ini, bahkan para ahli peringkat Black Gold tidak bisa langsung membunuh Duan Jian. Pada saat yang hampir bersamaan, pekikan yang menyedihkan datang dari bayang-bayang. Sesosok terbang keluar dan tiba-tiba dipaku ke batang pohon besar. Itu adalah salah satu ahli peringkat Black Gold. Ketika ahli peringkat Black Gold sedang menuju ke arah Duan Jian, dia diam-diam dipukul di dada oleh pisau terbang Nilis Scarlet Flame, dan dipaku mati di batang pohon. Dengan kekuatan Nili saat ini, dia masih bukan lawan dari pakar peringkat Black Gold, namun, dengan menggunakan Scarlet Flame melawan lawan yang tidak siap, bahkan jika itu adalah ahli peringkat Black Gold, mengambil serangan akan berarti kematian. Dengan manipulasi kekuatan jiwanya, pisau terbang Scarlet Flame terbang kembali ke tangan Nili. Berbalik dan melihat pemandangan ini, rasa takut yang mendalam muncul dari mata 2 ahli peringkat emas hitam ketika mereka melihat Nili, yang saat ini berdiri di cabang pohon dengan pisau terbang yang sudah ada di tangannya. Mereka segera menyalak, mundur. 2 pakar peringkat emas hitam berpegangan pada si Kong Hong Yue dan melompat ke bagian hutan yang berbeda.